Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ini adalah seri belajar TOEFL ITP, di mana kita bakalan sama-sama belajar mengenai listening, structure, dan juga reading. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas bagian written expression, yaitu soal-soal dengan tipe di mana kita harus menemukan sebuah kesalahan kalimat dari sisi grammarnya. Tapi di video kali ini kita tidak akan langsung membahas soal-soal tersebut. Kita akan coba dulu bahas basicnya, pondasinya, supaya kedepannya lebih mudah lagi dalam memahami materi-materi selanjutnya. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai errors with word forms. Dan untuk referensi seperti biasa, The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. So buat kalian yang pengen latihan soalnya lebih banyak lagi, kalian bisa cek di buku ini. Baik, yang pertama kita akan bahas part of speech can often be identified by the suffixes or word endings. Apa sih itu part of speech? Sederhananya, kita bisa katakan part of speech itu adalah jenis-jenis kata. Nah, di dalam bahasa Inggris ada berbagai macam jenis kata. Di video ini kita akan bahas 4 saja, yaitu noun, kata benda, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, dan juga adverb, kata keterangan. Dan ternyata dari 4 jenis kata ini kita bisa kenali juga dari suffixnya atau akhiran katanya. Kita akan coba pelajari dulu bagian dari noun. Yang pertama, common noun endings. Jadi akhiran dari sebuah kata benda. Bisa kita lihat di sini ada tion, Tion, contohnya information. Jadi kalau kita temukan sebuah kata yang akhirannya seperti ini, kita bisa pastikan itu adalah sebuah noun atau kata benda. Contoh yang lainnya, akhiran sion, Sion, contohnya provision, dan juga ens, ini contohnya existence, kemudian ance, acceptance, kemudian ity, creativity, contoh lain misalkan activity, productivity, dan seterusnya. Ada lagi hood, contohnya childhood, yang lainnya misalkan brotherhood, kemudian them, wisdom, kemudian yang selanjutnya th, kalau di contohnya misalkan health. Ada lagi kita baca aja ini ery, ery, contoh kata bendanya recovery, kemudian ship, scholarship contohnya atau friendship misalkan. Ada juga tude, contohnya multitude. Kemudian selanjutnya ism, capitalism, crazy, democracy, logi, biology, atau sociology, psychology. Kemudian ada ness, happiness. Kemudian yang terakhir ada ment, experiment. Contoh lainnya improvement, development, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita bisa mengenali noun ini dari akhirannya. Dan kalian bisa cek akhirannya seperti ini. Oke, poin yang kedua, endings for nouns that refer to persons. Jadi ada juga noun yang memang dia menunjukkan orang. Ada beberapa di sini. Contoh yang pertama adalah yang akhirannya er. Kita lihat misalkan ada kata kerja explore. Nah, kalau kita tambahkan akhiran dia akan jadi kata benda yang menunjukkan orang. Explore artinya menjelajah, explorer orang yang menjelajah. Jadi menunjukkan orangnya. Oke, selanjutnya ada yang akhirannya or, contoh sailor. Kemudian ada juga ist, psychologist atau biologist. Kemudian ada ent, contohnya student. Ada double e seperti ini, employee. Ada juga comic. Ada juga ian,
technician misalkan atau musician dan seterusnya. Ada juga ANT. Contoh katanya attendant. Baik. Jadi di kata benda ini ada dua poin yang kita bahas. Satu, suffix atau akhiran dari sebuah kata benda. Yang kedua, suffix yang menunjukkan kata benda kalau kita ingin menyatakan orang. Baik, kita masuk ke jenis kata yang selanjutnya, yaitu common verb endings. Sebetulnya nggak banyak untuk yang verb endings ini. Sekilas dulu, kalau verb itu kan ada macam-macam. Bahkan kita bisa bagi, ada yang disebut dengan regular, ada juga misalkan regular verbs, ada juga yang irregular. Nah, ini kaitannya biasanya dengan seperti verb one, verb two, verb three. Ada, jadi misalkan contoh, kalau ada kata go, itu verb kesatunya, keduanya misalkan went, ketiganya misalkan jadi gone. Contoh lain misalkan come, verb keduanya came, ketiganya come. Ada juga yang beraturan. Contoh arrive. Kalau yang beraturan kita tinggal tambahkan di atau ed. Kalau yang arrive dia jadi arrived. Sama. Jadi kalau yang beraturan itu mau verb ke satu, kedua, bentuknya sama. Tinggal kita tambahkan di atau ed. Contoh lainnya misalkan develop. Oke, kita tinggal tambahkan ed, developed. Yang ketiganya juga sama. Oke, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengenali jenis kata itu termasuk ke dalam verb dengan melihat akhirannya juga. Di sini ada 5 yang dicantumkan. Ada is, I, Z, E, realize, misalkan shorten, deepen, dan seterusnya. ER, recover, atau yang selanjutnya IFY, satisfy, kemudian ada eight, incorporate. Jadi kalian bisa lihat dari akhirannya tersebut. Baik, itu untuk yang verb. Selanjutnya kita masuk ke adjective. Ini lumayan banyak juga seperti noun. Kita bisa lihat common adjective endings, beberapa akhiran yang menunjukkan kata sifat. Ada eight seperti ini, moderate, atau dangerous, gorgeous, misalkan. Ada juga all, normal, misalkan. Practical, misalkan. Ada juga IAL, remedial, able, comfortable. Ada lagi misalkan unbelievable. Ada juga evil, IBLE, sensible, kemudian ish, sluggish, and resistant, why, sunny, snowy, rainy, kemudian juga ada IC, economic, ada juga equal, ICAL, logical, ORY, ORY, sensory, less, hopeless, kemudian if, competitive, active, dan juga dengan ly, tapi ini nggak banyak. Biasanya contohnya friendly. Nah, ini yang sering kita temukan. Full, colorful, careful, dan seterusnya. Jadi itu untuk yang akhiran kata sifat atau adjective. Yang terakhir, common adverbs ending. Sebetulnya ini gampang banget. Jadi kita bisa lihat polanya. Kalau untuk membentuk sebuah adverb, adverb itu jadi adjektif ditambahkan akhiran ly. Jadi misalkan contoh kita ada kata adjektifnya itu slow. Kalau kita mau bentuk verb, kita tambahkan ly, dia jadi slowly. Nah, jadi slowly. Jadi slow ini dia adjektif. Oke, saya singkat aja. Kemudian yang kedua, slowly dia adverb. Adverb. Oke, sekali lagi untuk membentuk adverb itu gampang banget. Kita cukup tambahkan ly sebagai akhiran dari sebuah adjektif.
Di sini contoh lainnya misalkan quick jadi quickly. Ada juga bentuknya misalkan double ly seperti ini, tapi ini nggak banyak. Seringnya kita temukan nanti itu ly. Contohnya historical. Baik, itu untuk common adverb endings. Sekali lagi, kita bisa mengenali jenis kata noun, verb, adjective dengan adverb itu dari akhirannya atau suffixnya. Oke, di sini ada dua latihan. Yang pertama, kita cek cara mengetahui jenis katanya. Yang pertama soalnya seperti ini. Ini ada 4 bagian, ada verb, ada noun, adjective, dengan adverb. Contoh misalkan kita memiliki kata differ. Kita temukan noun-nya itu apa? Difference, different, itu untuk adjektifnya. Untuk adverbnya gampang, tinggal tambahkan ly setelah different. Jadi differently. Baik, untuk nomor 2 kita coba kerjakan bareng-bareng dulu. Di sini ada kata inventive sebagai adjektif. Nah, kita bisa temukan adverbnya langsung. Tinggal tambahkan ly. Inventively. Seperti ini. Oke, untuk verbnya invent, kemudian nounnya invention. Oke, jadi lengkap verbnya invent, nounnya invention, adjektifnya inventive, adverbnya inventively. Kalian bisa coba kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 10. Latihan yang kedua, latihan yang kedua ini ada 3 jenis kata. Jadi yang menunjukkan field, bidang. Misalkan ada musik, ada juga biologi, dan seterusnya. Di sini juga ada yang menunjukkan person dan juga adjective. Contoh kita punya kata music. Kalau kita mau cari kata benda yang menunjukkan orangnya, kita bisa cantumkan musician. Adjektifnya musical. Jadi cari katanya bidangnya itu apa, person dan juga ada adjective. Surgeon misalkan, kita coba bareng-bareng yang nomor 2. Untuk fieldnya ini surgery. Surgery. Adjektifnya surgical. Surgical. Oke, seperti ini. Jadi kalian nanti cari misalkan seperti yang nomor 2 itu sudah ada kata surgeon yang menunjukkan orang, kalian cari nanti fieldnya dan juga adjektifnya. Oke, kalian bisa cantumkan, bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar, nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Baik, itu dulu untuk di video kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa likes dan juga share. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai TOEFL, IELTS, TOEIC, speaking, grammar, dan lain-lainnya seputar bahasa Inggris, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Thank you very much. See you and bye-bye.